Ada-ada aja kelakuan seorang pemimpin. Gembar-gembor katanya mau memajukan, mau mendorong transportasi massal. Bela-belain utang sana sini untuk membangun proyek kereta cepat. Tapi yang lucunya lagi, di sisi lain malah justru ngasih diskon 80 juta untuk pembelian mobil listrik. Kiopo tau pak, mobil-mobil yang beredar aja udah banyak. Ditambahin lagi mau ngucurin duit rakyat buat subsidi mobil listrik. Biar orang-orang kaya itu pada beli mobil listrik gitu ya pak. Apa nggak tambah banyak tuh di jalanan mobil-mobil yang berseliweran nantinya? Terus buat apa dong bela-belain ngutang sana sini demi membangun kereta cepat? Buat apa dong heboh-heboh mendorong transportasi massal? Kalau di sisi lain malah memberi diskon buat beli mobil baru. Guys, ada yang tahu nggak kenapa pada saat memimpin suatu negara, negaranya jadi banyak utang? Apa karena mungkin pas kampanye kemarin kebanyakan janji? Kan janji adalah utang, kalau nggak ditepati. Makanya pas ngejabat utang negaranya banyak banget. Ada-ada aja kelakuan seorang pemimpin. Gembar-gembor katanya mau memajukan. Halo Jeng. Halo juga. Kalau mau ngomong itu ijabnya dibuka dulu. Pikir dulu ya. Kenapa harus buka hijabnya? Ijabnya dibuka. Nggak pantes. Lambemu suka nyinyir. Tapi kepalamu ditutupin. Umurmu loh, tuaan kamu sama saya. Tapi kok kayak anak kecil. Gak usah bahas permenta. Bahas aja lu itu junjungan lu tuh yang mangkrak tuh gimana. Yang mangkrak tuh dipikir dulu tuh. Kan janji adalah utang, kalau nggak ditepati. Makanya pas ngejabat Hai Ajeng, ketemu lagi. Saya suka sekali speak dengan kau karena saya tahu kemampuan otakmu sampai di mana. Kau hanya ngebacot nyinyir pemerintah, tapi kau tidak ngaca. Saya punya PR penting buat kamu. Berapa triliunkah uang negara selama masa SBY dihabiskan untuk proyek Hambalang? Kira-kira berapa triliun uang negara yang dirugikan? Itu PR buat kamu. Nanti kalau sudah kau cari tahu berapa triliun uang negara yang dirugikan untuk proyek mangkrak, kau boleh tag TikTok saya. Oke? Jadi jangan hanya modal ngebacot. Yang percaya dengan ngebacotmu cuman junjungan lu. Kalau rakyat yang sudah cerdas tidak percaya sama sekali. Kau mau ngebacot kayak apapun, mereka tidak percaya. Oke? Kau cari tahu berapa triliun uang negara yang dirugikan. Refli Harun ungkap Jokowi khawatirkan nasib dinasti politika saat lengser. Ya, Refli Harun. Aduh, Mbak Ajeng. Apa sih yang diketahui oleh Refli Harun? Dia itu cuma orang pecatan. Alamak. Saya kasih tahu Mbak Ajeng ya. Pak Jokowi itu bukan mengkhawatirkan dirinya. Tapi Dia nggak mengkhawatirkan khawatir bangsa ini. akan nasib politiknya setelah lengser. Tapi Itu kenapa tahu nggak? rakyat. Karena rakyat Indonesia akan membela beliau nanti. Kalau beliau diapa-apakan. Yang dikhawatirkan Pak Jokowi itu, dengar ya, adalah Indonesia menjadi negara yang intoleran, negara khilafah, negara yang mengasong agama untuk berpolitik. Oke? Oh, begitu. Makanya Pak Jokowi itu berharap pengganti beliau nanti adalah orang nasionalis. Bukan orang yang nggak jelas. Siapa yang pas itu? Bukan orang yang selalu ngeles. Kira-kira siapa ya? Yang selalu ngomong perubahan. Apanya yang mau dirubah dari Indonesia ini?
Hah? Pancasila mau dirubah menjadi khilafah. Ya kan? Itulah kenapa Pak Jokowi selalu mengkhawatirkan Indonesia dan rakyatnya. Karena calon yang didukung Mbak Ajeng itu takutnya akan merubah Indonesia menjadi negara mundur lagi, bukan maju. Oke? Bukan negara berkembang ya, Salam tapi NKRI. kembali menjadi negara sedang. Pengamat politik Refli Harun mengungkapkan penyebab Presiden Jokowi terlihat kalut. Tara, Mak Jreng, kenapa kau ngurusin Jokowi? Jokowi nggak usah perlu kau urusin, mending kau urusin AHY deh, Demokrat lo deh, sama yang ketangkep kemarin itu deh. Daripada ngurusin Pak Jokowi, mending lebih baik ngurusin yang kau usung Iya. itu. Urus diri sendiri. Kasian, bawain nasi, bawain rokok, bawain kopi deh. Yang ketangkep kemarin itu pengusungnya Demokrat itu loh, Jeng. Dasar Kadawati kebanyakan bacot. Lama-lama bibir kau itu melebar sampai bawah telinga. Jeng, jeng. Treng. Tara. Tara. Kehidupan masyarakat kita hari ini tidak lebih baik dari dulu, betul? Banyak yang hidupnya semakin sulit, betul? Betul, betul sekali Pak Ketum, betul juga ya nggak Ajeng, betul nggak Bu Ketum? Duren, mau nggak duren Pak Ketum, Bu Ketum? Iya, dibeli kasih duren itu. Setuju, hidup Bu Dibeli kasih Ketum, Pak Pak Ajeng. Ketum. Ini pesta apa ini? Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi. Asik, goyang Bu Ketum. Asik kan hidup ini? Dimanakah akan ku cari pengganti dirimu? Ibu Ketum Demokrat Dari mana? lagi pesta bersama teman sosialitanya. Warisin ke utang negara, warisin tuh kesejahteraan buat rakyat. Assalamualaikum, izin setik ya Ajeng Tuh ke-19. Saya tuh mau tanya ya, presiden mana yang nggak pernah ngutang? Presiden mana Semua yang nggak pernah presiden pada mewarisi ngutang. utang? Dari zaman dahulu sampai sekarang setahu saya itu presiden itu yang mewarisi Iya, utang, benar terus itu. ya utang apa? Soalnya Presiden untuk mana yang tidak ngutang? kemajuan Indonesia gitu. Nah, apakah Pak SBY itu nggak pernah meninggalkan utang, terus 0% gitu, nggak meninggalkan utang sama sekali? Pastilah meninggalkan utang gitu, karena presiden yang paling lama itu adalah Pak Soeharto dan Pak SBY gitu. Siapa yang meninggalkan utang yang besar? Paling banyak Sama ya. saja kan, jadi nggak usah nyinyir. Kalau untuk perkembangan Indonesia, why not gitu? Pak Jokowi utang untuk kemajuan negara Indonesia gitu, supaya menjadi negara maju gitu loh. Kok selalu dinyinyirin aja? Kalau kamu itu Jeng ya pengen partaimu Demokrat itu berkembang, itu ya membangun politik yang sehat. Dengan membangun politik yang sehat itu akan mengembalikan kepercayaan pada publik, Jeng. Iya, Jadi benar. kalau kamu nyinyir terus, usah masyarakat ya nyinyirin tidak orang. respect lagi, alias bosan dengan partai kamu itu. Terus di sisi lain ya Jeng ya, membangun politik yang sehat itu bisa mengembalikan kepercayaan pada publik melalui keteladanan, dilandasi dengan Iya, tutur kejujuran, kata. keterbukaan, perbuatan, perilaku. Karena politik itu merupakan investasi yang harus dijaga keadabannya gitu loh, Jeng. Terus jadi pemimpin itu enak, ya nggak enak. Jadi pemimpin dan wakil rakyat itu diberikan amanat untuk dituntut ikhlas mengabdi
kepada masyarakat gitu loh. Bukan malah memperkaya diri sendiri seperti korupsi berjamaah dari ketuanya sampai siapa-siapa. bawah-bawahannya gitu, semuanya korupsi, ngerti. Jadi harus Demokrat itu harus membangun politik yang sehat, supaya tidak menjadi partai nyinyir gitu loh. Terus sadar diri gitu loh bahwa kekuasaan dan jabatan itu yang diraih dari suara masyarakat itu harus benar-benar dijaga keadabannya gitu. Jadi politiklah seakan-akan itu hanya untuk bangsa Indonesia, kemajuan bangsa Indonesia gitu loh. Jangan hanya satu kelompok partai saja gitu, ngerti. Wassalam. Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Presiden Jokowi Mbak Ajeng itu sebetulnya orang cerdas dia. Iya, cerdas sekali. Dalam video itu ini nggak ada yang salah. Dia cuma membaca berita. Terus Reporter saya ini. komentari soal berita yang dibacanya, soal Pak Jokowi tiba-tiba gagap berbahasa Indonesia. Ya wajar, orang Indonesia kok. Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Yang salah itu ada yang tiba-tiba gagap, nggak bisa bicara gara-gara dimarahin seorang Habib di acara Maulidan. Nah, itu yang lucu. Padahal sudah nyiapin kertas, mau kampanye, mau Ternyata dilarang ya. apa-apanya yang kira-kira ada hubungan dengan pencalonannya nanti. Ada itu. Nah itu tolong Mbak Ajeng yang itu coba dikomentari atau setidaknya dibacalah beritanya. Saya minta ya Mbak Ajeng ya, please banget. By the way, saya ganteng juga ya kalau pakai filter ini. Jadi naik 97% ganteng saya ini. Ngomong-ngomong, kalau ada yang minat Sherlock. gagap berbahasa Inggris, Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Gagap di dalam berbahasa Inggris itu wajar bagi orang Indonesia. Iya, karena kita lumrah bukan kita itu, punya bahasa itu. karena kita orang Indonesia, lahir, kecil, besar dan tua di Indonesia. Otomatis bahasa yang fasih adalah bahasa Indonesia, Iya, benar. bukan bahasa Inggris. Lagi pula, rakyat Indonesia yang dibutuhkan bukan fasihnya bahasa Inggris, Tapi kerjanya. tetapi bagaimana membangun Indonesia secara adil dan merata. Dan bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Iya. Ya ini di zaman Bapak Joko Widodo banyak kebijakan-kebijakan yang beliau buat. Sehingga di zaman Bapak Joko Widodo ini banyak orang merasa sejahtera. Kecuali yang kerjaannya nyinyir dan kerjaannya malas bekerja. Mohon maaf Mbak Ajeng, lain kali kalau mau kritik atau mau nyinyir yang berbobot dikit. Jangan yang murahan kayak begitu, ketahuan banget rendah. Maaf ya Mbak Ajeng, sorry demori. Mbak Ajeng sendiri skillnya apa? Ya cuma bisa membuat Nyinyir. bahasa nyinyiran yang murahan seperti itu Benar kan? itu.